Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi terkait modul yang berjudul tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Marilah kita awali pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pelajar yang dicari Islam. Yang kedua, mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar, faktor penting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah perilaku dan menyimpang, dan penanganan pelajar yang menyimpang. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mendefinisikan pengertian khamar berdasarkan telaah Quran surah Al-Maidah ayat 90, 91, dan sikap terhadap khamar. Tujuan pelajaran yang keempat adalah menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, pengertian berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak jelaskan. Yang pertama adalah pelajar yang cari Islam. Apa sih pelajar yang cari Islam yang dimaksud di sini? Dalam Islam, pelajar yang dicari adalah individu yang berusaha mencari keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Pelajar ini senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai agama, seperti memahami Al-Quran dan Sunnah, serta mendalami ilmu fikih dan akhlak. Selain itu, mereka yang tekun mengajar ilmu pengetahuan duniawi serta sains, matematik, dan teknologi dengan niat untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah. Pelajar yang ideal dalam Islam adalah mereka yang berakhlak mulia, menghormati guru dan rukun, serta mengamalkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menunjukkan sifat-sifat seperti kesabaran, keikhlasan, dan senantiasa berusaha memperbaiki diri untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu definisi. Tujuan pembelajaran kedua adalah menjelaskan tentang definisi atau mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar, faktor penting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang dan bertentangan dengan pelajar yang menyimpang. Apa sih maksudnya? Perkelahian dan tawuran pelajar adalah bentuk perilaku agresif yang melibatkan konflik fisik antara dua individu atau kelompok pelajar. Faktor penting yang memicu perkelahian di kalangan pelajar meliputi tekanan teman sebaya, masalah keluarga, pengaruh media, dan kurangnya pengawasan atau bimbingan dari orang dewasa. Untuk mencegah perilaku menyimpang ini diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk pendidikan karakter, peningkatan komunikasi antara orang tua dan anak, serta program konseling di sekolah. Penanganan pelajar yang terlibat dalam perilaku menyimpang harus dilakukan dengan pendekatan yang mendidik dan rehabilitasi, seperti memberikan konseling, mediasi, dan pembinaan keterampilan sosial, bukan sekedar hukum disipliner, agar mereka dapat belajar di kesalahan dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Selanjutnya, mendefinisikan pengertian khamar berdasarkan telaah Quran surah Al-Maidah ayat 90, 91, dan sikap terhadap khamar. Khamar dalam Islam merujuk pada segala jenis minuman. Dalam bahasa Arabnya al-khamru, yang bermakna jenis minuman atau zat yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehat. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91, khamar disebut sebagai rijis atau rizsun, atau bahasa lainnya adalah
atau bahasa kitanya dikenal dengan sebuah kotoran dari perbuatan setan yang harus dijauhi. Ayat ini menegaskan bahwa khamar, berzudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak fana adalah perbuatan tercela yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjauhi khamar demi menjaga keutuhan akal dan harmoni sosial. Sikap terhadap khamar yang dianjurkan adalah menjauhinya sepenuhnya, baik dalam konsumsi, produksi maupun distribusi, sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah untuk menjaga kesehatan fisik serta spiritual. Yang keempat adalah dari tujuan pembelajar ini menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, pengertian berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan narkoba. Dari perspektif Islam, narkoba dianggap sebagai barang haram karena dapat merusak akal tubuh manusia. Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental serta menghindari segala sesuatu yang mengganggu kewarasan kemampuan untuk beribadah. Oleh karena itu, penggunaan narkoba tanpa alasan medis yang sah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hukum Indonesia, narkoba didefinisikan sebagai zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semissensis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Berbagai jenis narkoba yang sering disalahgunakan antara lain ganja, heroin, kokain, ekstasi, dan lain sebagainya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba di kalangan remaja dan masyarakat umum sangat penting. Selain itu, peran keluarga sangat vital dalam memberikan dukungan dan pengawasan. Pemerintah juga meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pengedar narkoba dan menyediakan akses rehabilitasi bagi pengguna. Dengan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga diharapkan kasus penyalahgunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan. Yang terakhir, sebagai closing dari materi atau modul ajar yang Bapak sampaikan hari ini adalah bahwasanya menghindari perkataan pelajar, minuman keras, dan narkoba adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi remaja. Perkelahian di kalangan pelajar sering kali dipicu oleh kesalahpahaman atau tekanan sosial, sehingga penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Sementara itu, minuman keras dan narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental serta mengganggu prestasi akademik dan hubungan sosial. Edukasi mengenai bahaya zat-zat tersebut dan penguatan nilai-nilai positif dapat membantu remaja membuat keputusan yang bijak. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan komunitas sangat krusial dalam mencegah perilaku berisiko ini serta dalam membimbing remaja menuju masa depan yang lebih cerah.